Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang tidak terhingga dan tidak terputus sepanjang zaman. Dan di antara nikmat tersebut adalah Allah berikan hidayah, taufiknya untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, khususnya salat zuhur secara berjamaah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat bisa duduk sejenak di taman dari taman-taman surga, yaitu yang disebut dengan majelis zikir atau majelis ilmu. Karena Nabi SAW, beliau pernah bersabda, apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka mampirlah. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga? Maka beliau SAW menjawab, majalisuz zikri, majelis zikir, majelis ilmu. Oleh sebab itu, yang kita ketahui bersama, di Masjid Rasulullah SAW ada lokasi yang dikenal dan disebut dengan Raudhah, yaitu taman dari taman surga. Kata beliau SAW, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman-taman surga. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat apa yang dimaksud oleh Nabi SAW taman surga. Sebagian mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah majelis ilmu, karena disitulah Nabi Muhammad SAW mengajari para sahabatnya ilmu. Dan dengan ilmu ini, jemaah sekalian, ini menjadi sebab untuk bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil siapa saja yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mengetahui ilmunya. Kalau dia enggak mengetahui bagaimana caranya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Demikian halnya kita hidup di dunia ini. Setiap kita ingin sukses, setiap orang pengen sukses dalam kehidupan dunia. Maka mustahil dia tidak mengerti bagaimana langkah-langkah, cara-cara untuk bisa sampai kepada kesuksesan. Maka siapa saja yang ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berilmu. Oleh sebab itu, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, kemudian di jalan tersebut dia gunakan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Dan tidak ada ketenangan bagi hati seorang mukmin kecuali hadirnya dia, duduknya dia di majelis dari majelis-majelis ilmu. Karena bisa menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa taala, insyaallah dengan memohon kepada Allah Rabbul Arsyil Azim agar Allah senantiasa berikan kepada kita di menit-menit yang singkat ini untuk duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, untuk sama-sama belajar agar kita bisa mengerti dan mengetahui bagaimana langkah dan cara masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang disusun hadis-hadis ini oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita sampai kepada hadis As-Sabi' wal Ishrun, hadis yang ke-27. Anin Nawas Ibn Sim'an radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi an-nas, rawahu Muslim. Wa an Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi qultu na'am qala istafti qalbak al-birru matma'annat ilayhi an-nafsu wa tuma'anna ilayhi al-qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas wa aftuk. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-27 ini menjelaskan kepada kita tentang kebaikan dan keburukan, kebajikan dan dosa. Dari sahabat Nawas Ibni Sim'an, sebagian menyebutkan namanya Nawas Ibni Sam'an, ada yang menyebut Sim'an, ada yang menyebut Sam'an, tapi yang masyhur Sim'an, Nawas Ibni Sim'an. Semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq, bahwa kebajikan atau kebaikan itu adalah berakhlak yang baik. Wal ithmu, dan keburukan atau perbuatan dosa, mahaka fi nafsik, yaitu apa saja yang bisa menggelisahkan dalam dirimu. Jika kau melakukannya, kau akan gelisah. Itu disebut dengan keburukan, itu disebut dengan dosa. Wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas, dan kau tidak suka jika hal itu tampak di hadapan orang lain. Engkau tidak suka jika hal itu tampak pada atau di hadapan orang lain. Ini perbuatan dosa. Nanti kita akan jelaskan. Wa an Wabisah bin Ma'bad, dan dari Wabisah bin Ma'bad, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Wabisah, engkau datang untuk bertanya tentang albir dan al-ithm, engkau datang bertanya tentang kebaikan dan dosa. Qultu na'am, iya ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah menjawab, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada dirimu. Mintalah fatwa kepada dirimu. Lalu Nabi SAW bersabda, al-birru matma'annat ilaihi nafsu, kebaikan itu apa yang membuat jiwamu atau jiwa itu tenang, dan yang membuat hati itu tenang. Sedangkan dosa atau keburukan mahaka fin nafsi, yang membuat jiwa itu gelisah, wa taraddada fi sadri, membuat keraguan pada hati, wa in aftakan nas wa aftuk, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu, ya, memberikan sebuah jawaban atau statement atau fatwa, ya, kepadamu, kalau itu adalah sesuatu yang tidak dibangun di atas keyakinan, nanti kita akan jelaskan. Kalau itu ternyata perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka jiwamu akan menolak hal itu.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari hadis ini ya, saya bawakan dari buku Syarah Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sabda Nabi SAW al-birru. Sabda Nabi al-birru. Ya, kata Syekh, ay alladzi dzakarahu Allah taala fil Quran, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat ini dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salinglah kalian tolong menolong dalam perbuatan baik atau dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian beliau menjelaskan, wal birru kalimatun tadullu ala kathratil khair, bahwa al-bir adalah sebuah kata yang menunjukkan atas banyaknya kebaikan. Ini artinya bahwa seluruh kebaikan itu disebut dengan al-bir bahasa Arabnya. Seluruh kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, tentunya berdasarkan petunjuk Nabi SAW, maka itu disebut dengan al-bir bahasa Arabnya. Adapun di dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan salah satu al-bir, yaitu apa? Husnul khuluq, berakhlak yang baik. Termasuk albir adalah husnul khuluq. Dan berakhlak yang baik ini jemaah sekalian, ada berakhlak yang baik kepada Allah dan ada berakhlak baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud berakhlak baik kepada Allah yaitu an tatalaqqa ahkamahu syar'iyyah birridha wat taslim, yaitu engkau menerima syariat Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan dan menerima. Itu maksud dari berakhlak, atau disebut juga beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jamaah sekalian buka buku-buku yang membahas tentang adab, pasti di sana akan dijelaskan yang pertama, sebelum nanti penjelasan tentang beradab kepada manusia, kepada hamba Allah, maka yang pertama dijelaskan adalah bagaimana seorang beradab dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Menerima hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan. Ya, tidak ada sama sekali, kata Syekh di sini, ya, penolakan. Tidak juga merasa terpaksa untuk menjalani hukum Allah, menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat jemaah sekalian. Ini merupakan ketentuan Allah, hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang termasuk beradab kepada Allah adalah menjalankan perintah Allah berupa salat dengan penuh keridhaan tanpa ada paksaan sedikit pun. Ya. Wa aidan, dan juga berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal hukum-hukum qadariyah. Hukum qadariyah maksudnya di sini adalah menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla. Fal insan laisa daiman masruran. Manusia itu, kita jamaah sekalian, tidak selamanya hidup di dunia ini senang terus. Ya, kadang datang kepada kita yang namanya kesedihan, kadang datang kepada kita yang namanya kesempitan. Ya, itu adalah suatu hal yang wajar kita hidup di dunia ini. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang senang, kadang tidak, kadang mudah, kadang susah. Demikian kita hidup di dunia ini. Dan itu semua telah Allah takdirkan kepada kita bi khamsina alfasanah qabla khalqis samawati wal ard, 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Demikian kita hidup di hari-hari ini, bulan-bulan ini dirasakan oleh seluruh manusia, mungkin sebagian besarnya, bahwa ekonomi sedang naik. Ya, kondisinya tidak stabil. Ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sikap kita bagaimana? Bagaimana kita menerima dulu yang pertama bahwa ini adalah ketentuan Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kemudian yang kedua, apakah kita menyerah begitu saja? Tidak jemaah sekalian. Berikhtiar dengan mencari karunia Allah yang halal. Berusaha untuk bekerja dengan
cara-cara yang halal. Ini usaha-usaha yang dibenarkan. Kemudian yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Jadi tidak menyerah begitu saja. Ikhtiar harus tetap dilakukan. Kemudian juga mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar bagi dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ayat Al-Qur'an surat At-Thalaq kalau kita baca, ya. Kemudian usaha mencari yang halal, mencari pekerjaan yang halal yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Kemudian tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kalau kebaikan, Allah berikan kebaikan kepada kita, falyahmadillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah berikan kebaikan kepada saya. Tetapi kalau ternyata tidak sesuai dari apa yang kita inginkan, bersabar. Karena semuanya baik bagi seorang mukmin. Ini hal yang menakjubkan bagi seorang mukmin. Kemudian adapun, kita lanjutkan, adapun berakhlak kepada manusia, tentu pembahasannya telah berlalu kata Syekh dari pembahasan hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu apa? Badlun nada, ya, mudah menolong, wakaful adza, menghindari gangguan, gak boleh kita mengganggu saudara kita, wasabru alal adza, bersabar kalau ternyata ada gangguan dari saudara kita, dari manusia itu, wa talaqatul wajh, dan berwajah yang berseri-seri, murah senyum, ya, murah senyum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi albir juga bisa maknanya secara khusus birrul walidain. Ya, birru al-walidain. Ini bir yang khusus. Albir, kebaikan, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Dengan ihsan, melakukan kebaikan kepada keduanya dengan harta, dengan badan, ya, dan kebaikan yang seluruhnya. Kita bisa lakukan itu jamaah sekalian. Adapun al-itsm, keburukan atau perbuatan dosa, itu lawan dari albir, lawan dari kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutan dari surat Al-Maidah ayat 2 tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, al-itsmu ma haka fi nafsik, yaitu perbuatan dosa atau keburukan yang bisa menggelisahkan dalam dirimu. Gelisah orang yang melakukan perbuatan dosa itu, gak nyaman dia berbuat dosa, gak nyaman dia berbuat dosa. Taraddad, atau ada keraguan dalam hatinya goncang. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan engkau tidak suka jika hal itu, ini perbuatan dosa yang dilakukan itu, nampak di hadapan orang lain. Gak suka. Karena pastinya orang lain juga tidak suka dengan perbuatan itu. Dan ini kata Syekh rahimahullah ta'ala, bisa dilakukan bagi mereka, seorang mukmin yang memiliki hati yang safi, yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Ya, seorang mukmin yang hatinya bersih, yang hatinya selamat, dia akan gemar melakukan kebaikan dan dia akan menolak yang namanya keburukan. Tidak suka. Contoh misalnya jamaah sekalian, dalam Islam menyingkirkan gangguan dari jalan itu, apapun bentuknya, apakah duri, apakah batu, apakah batang pohon, ranting pohon yang mengganggu seseorang manusia di jalan, dalam Islam wajib disingkirkan. Kata Nabi SAW, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, bahwa cabang iman yang paling rendah
adalah seorang menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka seorang yang hatinya gemar kepada kebaikan, dia tidak ingin ada gangguan yang mengganggu orang lain di jalan tersebut. Dia akan singkirkan itu. Meskipun mungkin dia belum mengetahui hadis Nabi, wa adnaha imatatul adza anit thariq. Meskipun dia belum mengetahui misalnya bahwa ternyata dalam syariat Islam termasuk keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu hati yang bersih seperti itu. Dan dia juga tidak ingin meletakkan gangguan itu di jalan. Hatinya menolak itu, jemaah sekalian. Ragu, kalau saya melakukan ini bukan termasuk kebaikan. Masa saya melakukannya? Dan juga dia tidak mau menunjukkan itu kepada orang lain. Nanti ada yang lihat orang lain kalau saya menaruh gangguan di jalan. Kenapa? Karena ini bukan akhlak yang baik. Itu yang kata Nabi SAW, bahwa albirru tadi husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik. Yang hati ini gelisah kalau melakukan perbuatan dosa itu, perbuatan buruk itu, dan juga tidak ingin ditampilkan kepada orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang menampakkan akhlak-akhlak yang tidak baik, menunjukkan keburukannya kepada orang lain. Ya, waliyadzubillah, bahkan mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sengaja dan terbiasa untuk melakukan keburukan itu. Ada orang-orang yang seperti ini, waliyadzubillah. Ya. Bahkan waliyadzubillah, ini masuk ke dalam hadis Nabi SAW yang lain, bahwa kullu ummati mu'afa, seluruh umatku itu dimaafkan jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah hilang urat malunya. Ya, enggak ada rasa malu sama sekali. Adapun orang-orang yang bersih hatinya, maka dia gemar melakukan kebaikan dan juga tidak ingin melakukan keburukan tersebut, meskipun manusia mengajak untuk melakukan perbuatan dosa tersebut, maka dia akan tolak. Dia akan berdiri di atas sesuatu yang jelas-jelas halal, karena innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya itu ada perkara yang rancu. Ya. Kalau ada orang yang mengajak misalnya kepada sesuatu yang rancu, maka dia tinggalkan. Kenapa? Karena berdasarkan hati saya, perbuatan ini belum jelas halalnya. Belum jelas halalnya. Saya khawatir perbuatan ini bisa menjerumus kepada perbuatan haram. Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjauhi sesuatu yang tidak jelas, yang belum ada kejelasannya apakah halal atau haram, maka dia telah berusaha untuk menjaga dirinya, kehormatannya, dan menjaga agamanya. Dalam hal apapun itu, dalam masalah agama, dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah, dalam masalah makanan minuman, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, namun di tengah-tengah itu ada perkara-perkara yang rancu, yang belum jelas kehalalan dan keharamannya, maka lebih baik dia meninggalkan itu. Seperti itu jemaah sekalian. Ya, ini hadis yang sangat agung, meskipun singkat. Nabi SAW di hadis yang pertama tadi menyebutkan bahwa albirru husnul khuluq, tetapi maknanya luas. Ini yang disebut oleh para ulama dengan jawami'ul kalim, bahwa Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Apa itu? Beliau SAW berbicara sedikit, ringkas, ya, ringan, tetapi membawa makna yang sangat banyak. Seperti kalimat albirru husnul khuluq. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam hadis yang mulia ini. Mungkin saya sebutkan beberapa saja. Ya. Yang pertama, bahwa hadis ini, kata para ulama, albir menunjukkan bahwa albir bisa bermakna silaturahim, yaitu menjalin hubungan dengan kerabat. Kadang juga bisa bermakna cara bergaul yang baik.
Juga albir bisa bermakna ketaatan. Semua itu termasuk bagian dari husnul khuluq. Semua itu termasuk bagian dari akhlak yang mulia. Berikut kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian juga faedah yang lain bahwa akhlak yang mulia adalah bentuk kebaikan yang paling utama. Kemudian juga akhlak yang mulia adalah berakhlak dengan akhlak yang sesuai syariat dan beradab dengan adab yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya. Kemudian juga albir dimutlakkan untuk setiap perbuatan ketaatan yang lahir maupun yang batin. Kemudian albir juga bisa dimaknakan dengan lawan dari uquq, yaitu apa? Durhaka kepada orang tua. Jadi bir lawannya adalah uquq, durhaka kepada orang tua. Karena dalam sebuah ayat Allah menyebutkan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil bahwa yang dimaksud engkau tidak suka jika dosa itu dinampakkan sisi manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah orang berilmu dan yang paham agama. Kalau yang melihatnya sama-sama juga ahli maksiat, maka tidak akan punya rasa seperti itu. Jadi kalau sesama orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya ilmu, maka ya dia tidak ingin menampakkan perbuatan dosa itu. Ya, tapi kalau sama-sama pelaku maksiat, maka mereka saling menampakkan kemaksiatan atau perbuatan dosa tersebut. Tapi itu beberapa faedah yang bisa kita sebutkan jemaah sekalian tentang hadis yang mulia ini. Sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa kebaikan itu sangat luas sekali. Intinya seluruh kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk dari kata albir dan masuk ke dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Semoga kita bisa mengamalkan hadis yang mulia ini dengan senantiasa melakukan banyak kebaikan dan menghindari keburukan. Karena kita jamaah sekalian itu sangat butuh yang namanya pahala. Kita butuh pahala untuk bekal persiapan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya. Kalau kebaikan yang kita lakukan saja masih sedikit, maka jangan coba-coba kita melakukan keburukan. Karena dikhawatirkan keburukan itu bisa menutup kebaikan-kebaikan yang baru sedikit kita lakukan. Ya. Keburukan-keburukan itu bisa menutup kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Namun ketika seorang melakukan keburukan, maka dia berusaha untuk menutup keburukan itu dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menutupkan keburukan-keburukan yang kecil. Kalau yang besar tidak bisa mudah begitu saja, syaratnya harus benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita kadang lalai melaksanakan sholat berjamaah, ya. Maka kita tutup dengan kebaikan-kebaikan yang lain, seperti ditambal dengan sholat sunnah, ya, ditambal dengan baca Quran, ditambal dengan bersedekah. Supaya apa? Supaya keburukan yang tidak disengaja yang kita lakukan itu bisa tertutup dengan kebaikan-kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya, hidayahnya kepada kita, agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ditanyakan? Ya, satu mungkin ya. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan Ustaz sampaikan seseorang berbuat kebaikan, mungkin dia belum tahu tentang hadisnya ya. Ada juga sejalan dengan hadis al-ilm qabla amal. Nah, apakah seseorang melakukan satu kebaikan dan dia tidak tahu itu ada dalil ataupun juga ada anjurannya, apakah dia mendapatkan pahala seperti itu? Dia akan melakukan spontan aja seperti itu, dan mungkin dia belum sempat niat. Misalnya ada sesuatu dia singkirkan gangguan di jalan, ya spontan aja gitu.
tidak niat dalam hati karena misalkan karena spontan atau itu masih tetap mendapatkan pahala seperti itu. Itu aja saya suka. Ya, insya Allah dia tetap mendapatkan pahala. Ya, insya Allah tetap mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan. Kalau itu kebaikan. Tapi alangkah baiknya setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang itu harus dilandasi dengan ilmu. Ya, harus dilandasi dengan ilmu. Karena betapa banyak manusia yang banyak melakukan kerusakan disebabkan karena tidak didasari dengan ilmu. Tidak didasari dengan ilmu. Meskipun mungkin yang dia anggap itu baik. Contoh misalnya saya pernah berikan contoh, sholat subuh 3 rakaat. Sholat subuh 3 rakaat. Nah, kan yang disepakati berdasarkan dalil sholat subuh 2 rakaat. Ya, tidak ditambah 1 rakaat. Kemudian dia melakukan itu karena niat yang baik, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen dapat tambahan pahala. Kalau 2 saja dapat pahala, kalau tambah 1 pasti tambah pahalanya lebih, kan gitu. Ternyata itu bisa merusak dia, ya, atau bisa merusak orang yang di sekitarnya karena disebabkan dia melakukan itu tanpa dasar ilmu daripada memperbaiki. Oleh sebab itu, seorang sebaiknya sebelum melakukan satu amalan harus dilandasi ilmu terlebih dahulu. Betapa banyak sekarang perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang karena ketidaktahuan mereka bahwa ternyata itu perbuatan dosa, bahwa ternyata itu perbuatan maksiat. Maka ketika diingatkan, nggak boleh melakukan ini karena ini perbuatan dosa malah justru yang dilakukan, perbuatan maksiat. Ya. Akhirnya dia tidak mau menerima nasihat itu. Kenapa? Karena dia lebih dulu beramal sebelum berilmu. Jadi alangkah baiknya seorang muslim dia cari tahu. Alhamdulillah sarana untuk bisa belajar sekarang sudah mudah. Ya. Berbeda dengan para ulama terdahulu, mereka untuk mendapatkan satu hadis saja harus menempuh jarak yang sangat jauh. Nah, kita alhamdulillah tinggal buka, ya, ketik apa yang kita inginkan, hadis, ayat Al-Quran, tapi tentunya belajar itu harus didampingi oleh guru, kata Imam Syafi'i, ya, wa suhbatu ustadzin. Belajar itu harus didampingi oleh guru. Supaya apa? Supaya dia tidak memahami ayat Al-Quran atau hadis Nabi dengan sendirinya sehingga sesat dan menyesatkan. Demikian Pak. Terima kasih, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.